Saudara-saudara, ketemu lagi dengan saya, Daniel Kristianto. Saya harap semua dalam keadaan yang sehat. Saya percaya karena apa? Karena firman Tuhan berkata, jikalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Yesus Kristus ada di dalam kita, maka kita akan menjadi sempurna. Ya, kita semua memang belum sempurna, tapi kita menuju pada kesempurnaan itu. Saya percaya firman-Nya jadi, ya, karena di dalam firman dikatakan oleh pilu-pilu Tuhan Yesus, kita semua sudah disembuhkan, ya, dan kita juga di-cover oleh Tuhan. Ada satu hal yang hari-hari ini yang kita sedang alami semua, yaitu kita banyak di rumah lah, karena kita memang disuruh untuk banyak di rumah. Tetapi itu sebenarnya baik loh saudara. Kita jangan ambil negatif. Mari kita ambil dalam pandangan positif. Yang pertama, bagi orang yang sering pergi seperti saya, ya, ini banyak di rumah itu baik. Kenapa? Lebih dekat dengan keluarga. Ya, kita bisa menjalin hubungan keluarga satu sama lain, saling mengerti, dan kita memperbaiki mungkin sesuatu yang dulu salah atau kurang baik, dan kita lebih pererat, ya. Tapi juga bagi orang-orang yang memang biasa di rumah dan sekarang disuruh di rumah, ya saya percaya tidak sangat berpengaruh ya dalam hidupnya. Tapi saya ambil dari sisi yang positif. Saya percaya pemulihan akan terjadi bagi kita semua. Karena firman Tuhan berkata, dimulai dari dalam, akan mengalir keluar. Jadi jangan sampai kita memberesi yang di luar terus, tapi yang di dalamnya hancur atau kropos. Jangan saudara, ini waktunya kita memperbaiki yang di dalam. Ya, yang di dalam, di sisi yang dalam itu bisa bicara tentang keluarga. Ayo kita perbaiki supaya keluarga kita menjadi keluarga yang solid, menjadi keluarga yang benar-benar sehati, sepakat, dan benar-benar tidak melupakan Tuhan, bahkan setia sampai akhir, dan tetap menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ayo perbaiki fondasi kekristenan kita, itu yang di dalam keluarga, dan juga fondasi kekristenan kita secara pribadi juga kita perbaiki. Karena hari-hari ini mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mari kita dekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Mari, jadi jangan cuma kita banyak berdoa, jangan cuma kita baca firman, enggak, tapi kita jadi pelaku firman, itu yang baik. Yang terakhir, mari saudara kita menjadi berkat bagi sekitar kita lah, bagi tetangga-tetangga kita, bagi juga sekitar di mana kita ketemu, juga di keluarga, juga di daerah-daerah di mana kita hidup. Ayo jadi berkat. Ini waktunya untuk jadi pelaku firman. Saya percaya firman akan digenapi. Yang terakhir saudara, saya hari-hari ini terkena dengan satu pelajaran, yaitu apa? Pelajaran tentang Yudas Iskariot. Kenapa Yudas Iskariot menjual Tuhan? Kenapa Yudas Iskariot akhirnya bunuh diri? Dan kita tahu orang yang bunuh diri tidak ada yang masuk surga. Ya, jadi jangan pernah bunuh diri, karena tidak akan pernah masuk surga. Oke? Kenapa? Kesalahan Yudas Iskariot cuma satu, yaitu apa? Dia mempunyai konsep yang tidak sama dengan apa yang Tuhan konsepkan. Ini saudara, dia nangkep apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa dia akan jadi raja, Yesus Kristus akan jadi raja, Yesus Kristus akan memerintah. Itu dia dengar, dan dia punya konsep. Apa? Dia mau jadikan itu dengan cara dia. Dia mau jadikan itu dengan kecepatan yang cepat dan cara dia. Ini yang salah, saudara. Sehingga pada waktu dia jual Tuhan, dia berpikir pada waktu Yesus ditangkap, Yesus disiksa, maka Yesus akan bangkit dan dia akan menyatakan lebih lagi siapa dirinya. Sehingga dalam seketika itu akan terjadi yang namanya pembalikan keadaan.
Ya, karena semua melihat bahwa benar-benar Yesus itu Mesias. Nah, ini konsepnya Yudas yang salah, saudara. Karena dia pakai waktunya dia, bukan waktunya Tuhan. Dan hari-hari ini kita belajar. Ayolah, jangan pakai konsep kita. Dan jangan kita percepat proses Tuhan dalam hidup kita. Ingat, setiap Tuhan memproses kita, itu selalu ada maknanya. Makin hari Tuhan didik kita, kikis kita, dan makin benahi hidup kita, itu akan makin jadi luar biasa. Bayangin saudara, itu yang permata ditemukan, batu permata ditemukannya masih jelek, dan tidak ada harganya, mungkin harganya murah. Tapi pada waktu sudah diseleb, sudah diasah, sudah diseleb, dibentuk, makin hari, makin dibentuk, makin diasah, dan akan makin berharga. Harganya makin mahal. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Ini yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ayo saudara, jangan marah sama Tuhan. Jangan berkata, kapan Tuhan ini selesai? Kapan Tuhan selesai? Kita punya iman. Waktu yang terbaik Tuhan sudah tetapkan. Tuhan akan selesaikan dalam waktu yang dekat ini. Dengan cara dia. Karena firman yang sudah dikatakan Tuhan kepada kita, yaitu apa? Tiba-tiba semuanya itu akan selesai. Dan tiba-tiba Tuhan akan benar-benar beracara. Dan Tuhan dipermuliakan. Ingat saudaraku, tinggallah di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Setia dan mari benahi fondasi kekristenan kita. Ayo bangkit, ini waktunya jadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati.